آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الوهاب الذي اختص من شاء من عباده بالمحبة والسعادة فأكرمهم بقربه ومحبته واصطفاهم من خلقه وجعلهم أخيارا وسادة فهم دعاة الخلق إلى الله وهم الهداة القادة والصلاة والسلام على خير مبعوث وأكرم رسول جاء بالخير والسعادة سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد أفضل عبد أحبه الله وأعطاه مراده خصه بالشفاعة العظمى والمقام المحمود والدرجة العالية والوسيلة فيا لها من سعادة صلى الله وسلم عليه وعلى آله الكرام الأخيار القادة وأصحابه الأعلام مصابيح الهدى والنجوم الوقادة وتابعيهم بإحسان إلى يوم القضاء والشهادة أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فمن أولياء الله تعالى الإمام الولي والقطب الملي الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي مؤلف كتاب مولد سمت الدرر أو مولد الحبشي كان ميلاده رضي الله عنه يوم الجمعة ل24 من شوال عام 59 و200 وألف هجرية أو 17 من نوفمبر عام 43 و800 وألف ميلادية بقرية غسام المشهورة في حضرموت ووفاته رضي الله عنه في يوم الأحد في ظهر يوم 20 من ربيع الثاني عام 33 و300 وألف للهجرة النبوية أو يوم 7 من مارس عام 15 و900 وألف ميلادية وفي عصر اليوم الثاني يوم الاثنين شيعت جنازته في جموع لا أول لهم ولا آخر إلى مدفنه أقبل الصلاة عليه بساحة مسجده الرياض الممتدة إلى المقابر وإمامة ابنه وخليفته محمد بن علي بن محمد بن حسين الحبشي ودفن رضي الله عنه بغربي مسجد الرياض سيون حضرموت وعمره رضي الله عنه 74 sanatan. Setengah daripada aulia Allah subhanahu wa ta'ala yaitu al-imamul wali wal qutbul mali al-habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habsyi, pengarang dan penyusun kitab Maulid Simtid Durar atau Maulid al-Habsyi. Beliau dilahirkan pada hari Jumat tanggal 24 Syawal tahun 1259 Hijriah atau tanggal 17 November tahun 1842 Miladiah di satu desa yang bernama Qasam yang masyhur di Hadramaut. Beliau wafat radhiyallahu an pada hari Ahad pada zuhur hari tanggal 20 Rabiul Tsani tahun 1333 Hijriah atau tanggal 7 Maret tahun 1915 Miladiah. Pada waktu asar hari berikutnya yaitu hari Senin
esok harinya hari Senin diantarkan jenazah beliau ke pekuburan pada jamaah yang banyak yang tidak ada awal bagi mereka dan tidak ada akhirnya. Artinya banyak benar yang mengantarkan beliau ke kubur. Sesudah disalatkan di halaman Masjid Ar-Riyadh yang diimami anak beliau dan khalifah beliau yaitu Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan dimakamkan beliau radhiyallahu an di sebelah barat Masjid Ar-Riyadh Siwan Hadramaut, dan umur beliau radhiyallahu an yaitu 74 tahun. Setengah daripada perkataan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ijtahidu ya iyali fi talabil ilmi fal ilmu nurun yastadi'u bihil insanu fi zulmatil jahli wal waqtu hadha kulluhu zulmah wa man la ma'ahu nurul ilmi bayaqa illa fi mahwah ayhawihi wa man ma'ahu nurul ilmi bayasir fit tariq allati salakaha habibukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa salakaha man ba'dahu min ahlikum. Artinya beliau berkata, bersungguh-sungguhlah olehmu pada menuntut ilmu. Ilmu itu adalah cahaya, seperti cahaya yang mendapat terang dengan ilmu itu seorang manusia di dalam kegelapan jahil, karena jahil itu seperti gelap. Artinya kalau berjalan di dalam kegelapan sesat, artinya bila jahil berarti sesat di jalannya. Maka waktu itu adalah seluruhnya gelap. Waktu ini seluruhnya gelap. Dan barang siapa tidak ada sertanya cahaya ilmu, akan jatuh ia di dalam hawa nafsunya. Dan barang siapa ada sertanya cahaya ilmu, niscaya ia akan berjalan di jalan yang dijalani oleh kekasih kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang dijalani oleh orang-orang nang keluarga kamu. Hasu auladakum ala talabil ilmi wahfadhu ala taqwa wabil wara'. Kemudian beliau menyambung kata-katanya, paksa anak-anak kamu atas menuntut ilmu agama dan pelihara mereka itu atas takwa wal wara' dan wara'. Artinya menjaga diri daripada hal-hal yang haram dan syubhat. Faqad warada an habibikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin kama fil Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Sungguhnya telah datang daripada kekasih kamu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menzalim, mengambil hak orang sekadar sekilan daripada bumi atau tanah, maka tanah itu akan dikangkalungkan kepada orang itu dari 7 lapis bumi. Hanya sekadar sekilan dikangkalungkannya kena hari kiamat sampai 7 lapis bumi. Hanya bujur sekilan tapi 7 lapis bumi dikangkalungkan kepada orang yang menzalim sekadar sekilan tanah, apalagi sampai semeter. Itu perumpamaan tanah. Ini umumnya kada tanah aja, artinya berupa apa? Harta orang lain diambil misalnya.
Itu diantara Sidin Habib Ali mengatakan tentang kelebihan ilmu. Sidin menganjurkan menuntut ilmu. Wa kharaja radhiyallahu an ila masjid Riyadh li huduril maulid syarif wa qaddama ibnahu Muhammad liya umman nas li salatil maghrib. Pada suatu hari Habib Ali radhiyallahu an keluar menuju Masjid Riyadh untuk menghadiri maulid, pembacaan maulid. Dan beliau menyuruh menjadi imam salat maghrib itu adalah anaknya sendiri, yaitu Muhammad, dari Khalifah Sidin. Wa ba'da salati qara al-maulida. Sesudah selesai salat maghrib, beliau membaca maulid dengan jamaah yang ada di masjid tadi. Wa ba'dal maqam dzakara an-nas radhiyallahu an faqala ma qalbun min qulubil mu'minin sabatal imanu fihi illa wa yahinnu inda dzikri hadzal habibi sallallahu alaihi wasallam. Sesudah selesai pembacaan maulid, beliau memperingatkan kepada manusia atau tausiah. Beliau berkata, tidak ada satu hati daripada hati orang-orang yang beriman yang telah tetap imannya di dalam hatinya itu, kecuali ia ada merasa rindu kepada Rasulullah SAW ketika disebut nama ini kekasih Allah, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Ujar Sidin, tidak ada hati orang yang beriman yang imannya tetap di dalam hati itu, kecuali ia rindu kepada Rasulullah di ketika disebut akan ini Habib sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika maulid misalnya. Wa hadza min sa'adatina nahnu ma'syaral ummatil muhammadiyah. Inilah setengah daripada keberuntungan kita, wahai jamaah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rindu kepada Rasulullah adalah ini salah satu keberuntungan kita. Allahu yuqawi rawabitana bihadzal habibi sallallahu alaihi wasallam alladzi lam yanal martabatahu ahadun faddalahu Allahu an jami'il makhluqat wa waqa'a fi raw'ina hassanallahu bihi wa bimahdi fadlihi wa judihi min ghairi sabiqati amalin minna minnatun azimah imtannallahu biha alaina imtanna biha ala ahadin mimman qablana minal umamis sabiqah yata'ayyanu alaina syukruha fi kulli waqtin ja'ala nabiyyana sallallahu alaihi wasallam khairal anbiya wa dinana khairal adyan wa syari'atana khairas syari'ah i'rifu qadra hadhil ni'mah wa addu syukraha wa'zamu wa'rifu haqqal mun'imi was'aluhu dawaman ni'mah. Kemudian beliau berkata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hubungan kita dengan ini kekasih Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tiada mendapat akan martabatnya, yang tidak mendapat akan tingkatan oleh seseorang. Artinya yang tidak ada yang mendapat akan tingkatan Rasulullah itu oleh seseorang. Allah memberi anugerah kepada beliau atas seluruh makhluk ini. Hanya Rasulullah itu tidak dapat yang lainnya, kada kawan mengungguli Sidin.
dan telah jatuh di dalam hati kita ini, Allah menghususkan kita dengan dia, yaitu tadi rindu tadi, dengan semata-mata agung anugerah Allah dan kemurahan Allah, daripada tidak ada terdahulu daripada perbuatan kita. Ini adalah kerinduan yang ada pada diri kita kepada Rasulullah. Di ketika disebut nama Nabi itu adalah anugerah yang besar. Ini satu anugerah yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Tiadalah Allah menganugerahkan akan ini anugerah yang besar atas seseorang daripada orang-orang yang sebelum kita, daripada umat-umat yang dahulu. Yang kita ini wajib mensyukurinya, wajib mensyukuri nikmat yang besar ini, yaitu tentang kita hanya rindunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap waktu di sini. Nah, di antara mensyukurinya yaitu kita adalah mengenang Rasulullah, menghadiri maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya memuji-muji Rasulullah. Allah telah menjadikan Nabi kita adalah sebaik-baik Nabi. Allah menjadikan agama kita sebaik-baik agama, dan Allah menjadikan syariat kita adalah sebaik-baik syariat. Kenalilah akan kedudukan ini nikmat, dan laksanakanlah mensyukuri ini nikmat yang besar tadi, dan kenalilah akan hak orang yang memberi nikmat, dan mintalah kepada Allah akan terus menerus nikmat ini. Allahu yudimu ittisalana bihadzal habibi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mengekalkan hubungan kita dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuhaqqiqu nisbatana ilaihi wa yarzuquna al-amal bima jaa bihi. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan akan nisbah kita kepadanya, dan Allah memberi kita akan mengamalkan, memberikan kepada kita mengamalkan dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famin a'zamil minan kaunu habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa da'ina wa tawalla da'watina, wa huwa sallallahu alaihi wasallam min ghayati syafaqatihi alaina, fama yasa'una illa ijabah da'iyah wal mubadarah bil amal ila ma da'ana ilaih. Maka setengah daripada paling besar anugerah, yaitu keadaan habibi kita, keadaan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawai kita, memanggil kita, dan mengurusi urusan kita, dan mengurus akan panggilan kita, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu daripada itu adalah daripada puncak kasih sayangnya, kesudahan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wa qala radhiyallahu an jam'iyatul maulid jam'iyah masyhudah, wal Habib sallallahu alaihi wasallam la syakka annahu hadirun, wa ahlul basair bayarawnahu alaina, wa min alamati hudurihi nuzulu sakinah wal waqar wal haibah wal jalal wal azamah ala ahlil jam'i. Telah berkata Al Habib Ali radhiyallahu anhu, perkumpulan maulid ini, ujar Sidin, adalah perkumpulan yang disaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada ragu-ragu bahwasanya beliau hadir, dan orang-orang yang ahli al-basair, orang-orang wali-wali Allah taala, yaitu ahli al-basair,
wali-wali Allah, baik itu yang hidup atau yang mati, mereka itu melihat atas kita. Dan setengah daripada tandanya hadir Nabi sallallahu alaihi wasallam, tandanya hadir itu yaitu ada turun ketentraman, ketentraman, pengaruh dan kebesaran, keagungan atas itu ahlil jamaah itu. Itu tandanya adalah Rasulullah hadir. Yakinkan artinya ketika dibaca maulid Rasulullah itu hadir, hanya Rasulullah dan orang-orang para wali-wali itu. Apalagi kalau maulidnya besar, misalnya maulid di malam Senin, misalnya maulid akbar di sekumpul itu kada diragukan lagi, artinya hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para wali-wali Allah Taala, baik yang sudah wafat atau masih hidup. Nah, buktinya di majelis itu adalah turun ketentraman, ketenangan, kada ada memikir nang lain lagi. Artinya majelis nang biasa maulid aja, yang baca kita majelis maulid biasa aja itu hadir, apalagi majelis nang besar itu. Ini ujar perkataan Habib Ali Sidin kan melihat dengan kepala mata kepala itu. Bahwa sallallahu alaihi wasallam jawadun yuhibbu man yuhibbu. Artinya Rasulullah itu orangnya pemurah. Sidin mencintai orang-orang yang mencintainya. Wala huwa bakhilun ba yukrim kullaman hadar maulidahu bil karamah al wafiyah wa bis sa'adah ya sa'adah man hadar. Rasulullah itu sifatnya pemurah. Sidin mencintai orang-orang yang cinta kepada beliau. Dan Rasulullah itu tidak bakhil. Beliau akan memuliakan tiap-tiap orang yang menghadiri maulidnya dengan kemuliaan yang sempurna. Alangkah beruntungnya orang-orang yang hadir. Ya. Basa'adah man hadar, hanya alangkah beruntungnya orang-orang yang menghadiri maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu yuwaffir qismi wa qismikum min dalikal madadil wafir fi hadzal jam'i. Allahu yaj'alu aina habibina sallallahu alaihi wasallam nadiratun ilayya wa ilaikum fi kulli hinin wa fi kulli waqtin wa fi kulli nafasin. Allahu yaj'alu imdadatahu mutawajjah ilayna daiman abadan. Allahu yuwassiluna bihi wuslatan la tanqati. Allahu yajma'una bihi jam'an la firqah ba'dahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagian aku dan bagian kamu, artinya bagian kita ujar Sidin, daripada itu bantuan-bantuan yang sempurna pada ini perkumpulan. Mudah-mudahan Allah menjadikan mata kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memandang kepada kita pada tiap-tiap masa, pada tiap-tiap waktu dan pada tiap-tiap napas. Mudah-mudahan Allah menjadikan bantuan-bantuannya itu selalu menghadap kepada kita selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan sampai, yang tidak akan terputus. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perkumpulan yang tidak terpisah sesudahnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.